Jadi nggak boleh kita mendengarkan perkataan mereka yang bid'ah-bid'ah itu. Bahkan belajar nggak boleh. Sebab Nabi bersabda SAW, inna min asyratis sa'a yultamas al-ilmu inda al-asagir. Di antara tanda kiamat orang belajar kepada al-asagir. Dikatakan oleh Abdullah ibn Mubarak, yang dikatakan asagir ahlul bid'ah. Nggak boleh kita belajar ilmu kepada ahlul bid'ah, nggak boleh selama-lamanya. Nggak boleh juga duduk bermajlis, berdebat dengan mereka, nggak boleh. Tinggalkan. Nanti khawatir masuk syubhat. Karena yang antum perhatikan bahwa hati manusia ini sangat lemah dan syubhat itu cepat masuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Menanggapi pernyataan oknum salafi wahabi yang ada dalam video, ghafarallahu lahu wa rahimahu. Kita doakan beliau diampuni dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena beliau telah wafat, meninggal dunia, kembali kepada Allah. Dia menyatakan seperti yang ada dalam video bahwa ketika Al-Imam Abdullah ibnul Mubarak beliau meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW yang bunyi hadisnya seperti ini, sesuai dengan yang saya baca. Teks redaksi hadisnya sesuai yang termaktub di Kitabuz Zuhud halaman 64 seperti ini bunyi hadisnya. Nabi SAW bersabda, inna min asyratis sa'ati thalasan ihdahunna ayyultamasal ilm indal asagir. Jadi di situ ada kata-kata thalasan ihdahunna yang oleh oknum salafi wahabi yang ada dalam video tidak dibaca. Langsung dia mengatakan apa? Inna min asyratis sa'ati ayyultamasal ilm indal asagir. Padahal sebelum redaksi kata ayyultamasal ilmu itu ada redaksi yang tidak ia baca, yaitu yang berbunyi salasan ihdahunna. Maka dalam hal ini si oknum salafi wahabi tadi sudah tidak jujur di dalam menyampaikan riwayat hadis tersebut secara utuh, secara lengkap dari Al-Imam Abdullah ibnul Mubarak. Baik, walaupun secara pemahaman tidak merusak mana, cuman ini salah satu bentuk ketidakjujuran dia menyampaikan hadis secara utuh, secara lengkap. Baik, kembali kepada perkataan dia bahwa Al-Imam Abdullah ibnul Mubarak ketika beliau meriwayatkan hadis itu, hadis Nabi yang berbunyi bahwa termasuk dari tanda-tandanya kiamat itu ada 3, sesuai dengan redaksi yang termaktub di Kitabuz Zuhud. Ada 3. Salah satunya adalah ilmu dicari, didapatkan, dikaji kepada orang-orang yang kecil, indal asagir. Maka Al-Imam Abdullah ibnul Mubarak ketika beliau meriwayatkan hadis itu, ditanya oleh orang-orang, manil asagir? Siapa yang dimaksud dengan orang-orang kecil yang ada dalam hadis itu, yang dikatakan bahwa hal itu menjadi pertanda datangnya kiamat? Maka simak baik-baik, dengarkan. Apakah Al-Imam Abdullah ibnul Mubarak menjawab bahwa mereka-mereka yang dimaksud dengan al-asagir adalah ahlul bid'ah atau ahlul bid'ah, para pelaku bid'ah seperti yang dikatakan dan dituduhkan oleh si oknum salafi wahabi tadi? Maka seperti yang ada di Kitabuz Zuhud tersebut, ternyata beliau tidak mengatakan dan tidak menjawab bahwa yang dimaksud dengan al-asagir adalah ahlul bid'ah. Ternyata beliau tidak mengatakan hal itu. Beliau mengatakan apa? Qala humul ladzina yaquluna bi ra'yihim. Yang dimaksud dengan al-asagir, orang-orang kecil itu, di mana nanti di akhir zaman orang-orang belajar agama, mengkaji agama kepada mereka-mereka yang hal itu menjadi pertanda bahwa kiamat akan tiba. Kiamat sudah sangat dekat sekali. Siapa yang dimaksud dengan al-asagir? Beliau mengatakan mereka-mereka yang berbicara sesuai dengan pendapatnya sendiri, pemahaman dia sendiri, pemikiran dia sendiri. Jadi ngomong agama, berbicara tentang agama sesuai dengan pemahaman dirinya sendiri, bukan dari pemahaman alim ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang dimaksud oleh al-asagir sesuai dengan jawaban Al-Imam Abdullah ibnul Mubarak yang termaktub di Kitabuz Zuhud. Jadi tidak benar kalau dikatakan beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-asagir itu adalah ahlul bidah. Apalagi konotasinya, arah perkataan mereka ketika mereka mengatakan pelaku bid'ah,
bahwa yang dimaksud dengan pelaku bid'ah versi mereka adalah mereka-mereka yang suka tahlilan, mereka-mereka yang suka baca yasinan, mereka-mereka yang suka mengadakan acara maulid. Itu yang dimaksud oleh mereka. Baik, padahal bukan itu yang dimaksud oleh Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak. Beliau tidak mengatakan bahwa Al-Asagir adalah para pelaku bid'ah. Tapi beliau mengatakan apa? Yang dimaksud dengan Al-Asagir adalah mereka-mereka yang berbicara tentang agama sesuai dengan pemahaman mereka sendiri, bukan pemahaman dari alim ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sudah bertentangan ini. Sehingga apa? Sehingga mereka mengatakan tidak boleh berkumpul, tidak boleh mengaji kepada ahlul bid'ah. Yang dimaksud oleh mereka adalah para pelaku yasinan, tahlilan itu. Padahal mereka-mereka yang bertahlil, mereka-mereka yang membaca yasin, mereka-mereka yang melakukan acara maulid, mereka-mereka yang melakukan acara Isra wal Mi'raj dan acara-acara keislaman yang lain, mereka itu belajar agama bertahun-tahun. Ada yang di pondok pesantren, ada yang di formal. Bertahun-tahun mereka belajar dari guru mereka, gurunya dari guru mereka, gurunya dari guru mereka, bersana sampai kepada Rasulullah. Jadi ini, dalam hal ini sudah bertentangan bahwa apa-apa yang dikatakan oleh para kiai itu bukan perkataan dia sendiri. Yang dikatakan dan disampaikan oleh para kiai, para ustadz, yang mana notabene-nya mereka adalah pelaku tahlilan, pelaku yasinan, pelaku acara maulid. Mereka itu tidak ngomong agama sesuai pemahaman mereka sendiri, tapi melalui kitab-kitab dari para alim ulama, melalui pemahaman-pemahaman dari guru-guru mereka, yang guru-guru mereka dari guru-guru mereka sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi ini sudah tidak sesuai. Dan yang dimaksud oleh Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak itu, yang dimaksud dengan As-Saghir adalah mereka-mereka yang berpendapat, yang ngomong agama dengan pemahaman dan pemikiran dia sendiri. Jadi beda sudah. Para kiai yang dituduh sebagai pelaku bid'ah itu mereka belajar. Ketika ngomong bicara tentang agama, bukan dari nafsu mereka sendiri, bukan dari pemahaman dia sendiri, bukan dari pemikiran dia sendiri, dari kitab-kitab dan dari apa yang telah mereka dapatkan selama mereka mencari dan memperdalam ilmu di pondok-pondok santren. Bahkan ada yang keluar negeri juga. Jadi jangan dianggap bahwa yang keluar negeri itu hanya kelompok-kelompok Salafi Wahhabi saja. Jangan. Banyak orang-orang aswaja yang belajar, yang keluar negeri juga banyak juga. Baik, jadi dalam hal ini si oknum Salafi Wahhabi itu sudah tidak sesuai penisbatan dia yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Al-Asagir adalah ahlul bid'ah, dan hal itu adalah perkataan Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak. Ini sudah tidak sesuai dengan yang termaktub di Kitabuz Zuhud, yang merupakan kata asli, perkataan dan jawaban asli dari Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak. Ketika beliau ditanya siapa yang dimaksud dengan Al-Asagir, beliau mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang berbicara sesuai dengan pendapat dan nafsu mereka sendiri. Itu yang dimaksud. Andai kata ada literasi, bukti bahwa Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak itu mengatakan dan menjawab bahwa yang dimaksud dengan Al-Asagir adalah ahlul bid'ah, maka perkataan beliau yang mengatakan bahwa mereka adalah ahlul bid'ah, itu yang dimaksud dengan ahlul bid'ah oleh beliau sesuai dengan yang dikatakan oleh beliau yang termaktub di Kitabuz Zuhud adalah mereka yang berpendapat mengatakan ngomong tentang agama sesuai dengan pemikiran, pemahaman dan pendapat mereka sendiri. Itu yang dimaksud dengan ahlul bid'ah. Bukan ahlul bid'ah versi Salafi Wahhabi. Ahlul bid'ah versi Salafi Wahhabi adalah mereka-mereka yang suka mengadakan acara tahlilan, yasinan, maulidan. Padahal mereka mengadakan hal itu semuanya berdalil, bukan dari pemikiran mereka sendiri. Itu ada dasarnya, ada dalilnya masing-masing. Jadi ahlul bid'ah versi Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak dengan ahlul bid'ah versi Salafi Wahhabi sudah tidak sesuai. Baik ya. Semoga hal ini bisa mencerahkan dan menambah wawasan kita, dan semoga hal ini semua bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk disebarluaskan. Demikian, wallahu a'lam bishawab.